Back at me, I gave 'em more. That ain't a problem, I know where to go. She had them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muprizal, NIM 210866247. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan zaman Yunani klasik. Filsafat klasik bersifat kosmensentris. Filsafat abad pertengahan bersifat teosentris, sedangkan filsafat modern bersifat antroposentris. Di zaman Yunani klasik, pusat perhatian filsafat adalah pertanyaan apa yang merupakan unsur-unsur pertama dari kosmos. Pada abad pertengahan, Allah diakui sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan pada zaman modern, yang menjadi pergaulan filosof adalah manusia sendiri. Adapun sebagai berikut, Renaissance. Kata ini berasal dari kata Prancis dan berarti kelahiran kembali. Kembali maksudnya usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi klasik dalam sastra lahirnya humanisme yang juga mencari inspirasinya pada sastra Yunani dan Romawi. Renaissance ditandai oleh kelahiran kembali di berbagai ilmu sastra, kesenian, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat berdasarkan metode eksperimental. Pada periode Yunani klasik, perkembangan filsafat menunjukkan kepastian, yaitu ditandai semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Zaman klasik bermula dengan Socrates, tetapi Socrates belum sampai kepada sesuatu sistem filosof yang memberikan nama klasik kepada filosofi itu. 2. Zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Antara abad ke-15 sampai 6 Masehi, manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk berbagai peralatan. Abad ke-15 sebelum Masehi, peralatan besi dipergunakan pertama kali di Irak, tidak di Eropa ataupun di Tiongkok. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Yunani muncul lahirnya filsafat. Timbulnya filsafat di tempat itu disebut suatu peristiwa ajaib atau the Great Miracle. Ada beberapa faktor yang sudah mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani. 3. Zaman Yunani kuno. Masa Yunani kuno, pada tahap awal kelahirannya, filsafat menampakkan diri sebagai suatu bentuk mitologi serta dongeng-dongeng yang dipercayai oleh bangsa Yunani. Baru sesudah Thales 624 sampai 548 sebelum Masehi mengemukakan pertanyaan aneh pada waktu itu. Filsafat berubah menjadi suatu bentuk pemikiran rasional atau logos. Pertanyaan Thales yang menggambarkan rasa keingintahuan bukanlah pertanyaan biasa, seperti apa rasa kopi, atau pada tahun keberapa tanaman kopi berubah. Pertanyaan Thales yang merupakan pertanyaan filsafat karena mempunyai bobot yang dalam, sesuatu yang ultimate atau bermakna dalam, yang mempertanyakan tentang apa sebenarnya bahasa alam semesta ini. What is this? The nature of world stuff. Atas pertanyaan ini, indera tidak bisa menjawabnya. Sains juga terdiam. Namun filsuf berusaha menjawabnya. Thales menjawab, air. Water is the basic principle of the universe. Dalam pandangan Thales, air merupakan prinsip dalam alam semesta karena air dapat berubah menjadi berbagai wujud. Kemudian, silih berganti filsuf memberikan jawaban terhadap bahan dasar, dalam tanda kutip, arch, dari semesta raya ini dengan argumentasinya masing-masing. 4. Zaman pra-Socrates. Filsafat pra-Socrates, bangsa Yunani, merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dimiliki bangsa Yunani.
Menurut Barthelemy, kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan di Yunani sebelumnya tidak pernah ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Keadaan tersebut jelas berbeda dengan Mesir, Persia, dan India. Sedangkan Livingstone berpendapat bahwa adanya kebebasan berpikir bangsa Yunani dikarenakan kebebasan mereka dari agama dan politik secara bersamaan. Pada zaman Yunani kuno, filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Hal ini terjadi pada tahapan permulaan, yaitu pada masa Thales dari 640 sampai 545 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatu adalah air, belum murni bersifat rasional. Argumen Thales masih dipengaruhi kepercayaan pada mitos Yunani. Demikian juga Pythagoras. Dari 572 sampai 500 sebelum Masehi, belum murni rasional. Ordonya yang mengharamkan makan biji kacang menunjukkan bahwa ia masih dipengaruhi mitos. Secara umum, dikatakan para filosof Prasokrates berusaha membebaskan diri dari belenggu mitos dan agama asalnya. Mereka mampu melebur nilai-nilai agama dan moral tradisional tanpa menggantikan dengan sesuatu yang substansial. Filsafat Prasokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu, baik di dunia maupun manusia. Para pemikiran atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Yang kelima, filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi sehingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan menginstruksikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Sejarah filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi dua periode. Pada periode Barat Latin mengikuti awal abad pertengahan sampai abad ke-12, ketika karya-karya dari Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudayakan, serta pada masa keemasan di sekitar abad ke-12, ke-13, dan abad ke-14 di Barat Latin, yang merupakan puncak dari pengambilan filsafat kuno yang diperoleh kembali dari para pemikir di dunia berbahasa Arab. 6. Zaman modern. Zaman modern ditandai sebagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes awal 1596 sampai 1650. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern yaitu René Descartes, juga seorang ahli ilmu pasti. Penemunya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis, lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori Strong-Lefevre atau perjuangan untuk hidup, J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Zaman kontemporer abad ke-20 dan seterusnya, di antara ilmu khusus yang dibicarakan oleh para filsuf
bidang fisika menempati kedudukannya yang paling tinggi. Menurut Traut, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Juga menunjukkan bahwa secara historis, hubungan antara fisika dengan filsafat terlihat dalam dua cara. Pertama, persuasi filosofis mengenai metode fisika dan dalam interaksi antara pandangan substasional tentang fisika, misalnya tentang materi, kuasa, konsep ruang dan waktu. Kedua, ajaran filsafat tradisional yang menjawab fenomena tentang materi, kuasa, ruang, dan waktu. Dengan demikian, sejak semua sudah ada hubungan yang erat antara filsafat dan fisika. Fisikawan abad ke-21 adalah Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuannya berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atau ada salah kata. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.